Tahun 1873, Belanda menyerbu Aceh. Perang yang pecah berlangsung lebih dari 3 dekade. Ratusan juta gulden mengalir untuk serdadu, senjata, dan logistik. Dan sejarah mencatat, Perang Aceh adalah perang kolonial termahal dan terlama yang pernah mereka bayar, mengakibatkan krisis keuangan di negara asalnya dan setidaknya 4 jenderal besar dan ribuan pasukan Belanda gugur selama masa perang tersebut demi menaklukkan satu wilayah, yaitu Aceh. Dari pesisir utara hingga dataran tinggi Gayo, dari Bilah Emas Sultan hingga Perisai Awe. Keberanian mereka tak satu rupa tapi satu tujuan, menjaga tanah, keyakinan, dan harga diri. Mari kita telusuri bagaimana sebuah wilayah kecil mampu menggetarkan sebuah imperium. Kita mulai dari sebilah logam yang dikenal dengan sebutan rencong. Rencong merupakan senjata pusaka masyarakat Aceh dengan nilai keislaman yang begitu kental. Warisan leluhur yang disakralkan bernilai sejarah dan diwariskan secara turun-temurun. Benda ini bukan sekedar alat untuk bertempur, melainkan sebuah simbol budaya, kehormatan, lambang status sosial, dan seringkali syarat akan nilai filosofis serta spiritual. Setiap benda pusaka di Nusantara biasanya punya satu kitab babon, satu otoritas tunggal. Tapi di Aceh berbeda. Warisannya disahkan oleh 4 naskah, lahir di 4 era kekuasaan yang berbeda. Naskah pertama bernama Bustanus Salatin, Taman Segala Raja, ditulis ulama Istana Nuruddin Ar-Ronir di masa Sultan Iskandar Tuani. Manuskrip aslinya sendiri belum ditemukan, yang tersisa hanya salinan dan kajian. Dan di balik pintu kayu Universitas Leiden Belanda, tersimpan rapih salinan fisik Hikayat Aceh dengan kode arsip COD.OR.1954 dan 1983. Naskah-naskah ini menunggu untuk ditemukan kembali. Naskah ketiga yaitu Ponun Mekuta Alam, mengatur protokol kehormatan Panglima dan Hulu Balang. Tapi ada perdebatan akademik yang cukup nyata. Sebagian peneliti mencurigainya tertukar dengan naskah lain bernama Tazkirah Tobaqat. Naskah keempat yaitu Hikayat Perang Sabi, yang lahir dari medan perang, syair yang membakar semangat rakyat biasa untuk mengangkat senjata melawan penjajah. 4 naskah dengan 4 wajah kekuasaan, istana, filologi, hukum adat, dan perlawanan rakyat. Dari sinilah kita akan coba menyusuri setiap bilah, gagang, dan setiap nama senjata di tanah Rencong. Menurut catatan yang tersimpan dalam Hikayat Aceh dan Bustanus Salatin, senjata tikam sudah ada sejak Islam pertama meresap ke tanah Rencong. Para peneliti budaya menyebutkan bentuk aslinya perlahan digaungkan kembali, disesuaikan dengan kaligrafi Arab, hingga sebilah pisau berubah jadi kalimat suci yang bisa digenggam. Akan tetapi rencong sendiri tidaklah tunggal. Ada 4 jenis wajahnya. Rencong mepucok, gagangnya berhias ukiran emas berbentuk pucuk. Ada pula rencong mencekik, gagangnya yang menyiku 90 derajat dengan pengait kecil yang bernama cekik. Rencong pudoi, dalam bahasa Aceh berarti belum sempurna. Gagangnya lurus dan pendek tanpa hiasan yang berlebih. Dan rencong mekure, bedanya bukan di gagang melainkan di bilahnya. Ada pola atau motif alami yang muncul setelah disimpan bertahun-tahun dan dipercaya menyimpan tuahnya tersendiri. Di masa Kesultanan,
para penempa rencong berkumpul di satu kampung bernama Kampung Pande. Dan kini pusatnya berpindah ke Desa Baet, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Dan tradisi ini masih bertahan turun-temurun hingga sekarang. Dalam bahasa Aceh, penampa atau pande tadi disebut Pande Besu, yang telah diakui keahliannya dengan gelar utuh. Kehormatan yang dulu hanya diwariskan kepada anak sendiri, bukan sembarang orang. Salah satu utuh terakhir bernama Ishak Abdullah, belajar sejak 1977 dari Utuh Yakub, putra Utuh Bong. Hari ini rencong tercatat resmi sebagai warisan budaya tak benda sejak 2013. Di Kampung Ngarencong, Baet, pengrajin masih menempanya turun-temurun. Dan ketika Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya di abad ke-17, muncul saudara rencong yang lebih megah bernama Siwah. Bentuknya serupa, tapi ukurannya lebih besar. Gagangnya pun dari gading atau logam mulia, dihiasi permata. Ini bukan senjata rakyat biasa. Ini kelengkapan busana ule balang. Berbeda dari rencong yang menjadi identitas seluruh rakyat Aceh, Siwah adalah penanda strata bagi siapa saja yang memakainya. Langsung dikenali sebagai bangsawan. Rencong untuk menikam, tapi untuk menebas, pejuang Aceh dulu mengandalkan pedang. Pedang panjang yang jadi pasangan setia di medan tempur. Menariknya, nama pedang menyimpan jejak sejarah perdagangan dan akulturasi. Ada pedang Habsyah dari pengaruh Abyssinia dan pedang Turki dari raja-raja Turki jauh di barat. Ada pula pedang Portugis, jejak perjumpaan dengan Eropa Barat, dan pedang Zulpaka yang merupakan tradisi lisan para tetua yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali. Selain dari asalnya, pedang juga dibedakan dari bentuk bilahnya. Pedang ontebe menyerupai daun tebu, ramping, dan tajam. Ada juga pedang onjok, menyerupai daun enau, lebih tebal dan kasar. Dua bentuk, dua karakter tempur yang berbeda, lahir dari alam sekitar tanah rencong sendiri. Jika rencong untuk menikam, pedang menetak dan mencincang. Pasangan strategi berperang, satu tangan menikam, satu tangan untuk menebas. Sebagian besar detil busana dan senjata Aceh yang kita kenal hari ini justru pertama kali dicatat rapi oleh orientalis Belanda bernama Christian Snok Hurgonje dalam buku tebal yang berjudul The Acehnis yang terbit pada tahun 1906 Masehi. Snok menyamar bertahun-tahun dengan nama Haji Abdul Ghoffar, mempelajari Islam dan adat Aceh sedekat mungkin, termasuk detail persenjataan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun ritual. Buku etnografi paling detail tentang Aceh itu ditulis bukan untuk melestarikan budaya kita, melainkan sebagai bahan intelijen dalam memenangkan perang melawan kita. Ya, Snok Hurgonje merupakan intelijen dari pihak Belanda yang memata-matai kita pada masa itu. Semangat rakyat dibakar oleh syair hikayat perang sabi, disebarkan dari kampung ke kampung, mengubah setiap senjata maupun alat rumah tangga menjadi alat perlawanan. Dan era inilah hampir seluruh senjata tajam Aceh turun ke tangan rakyat pada umumnya. Bukan lagi milik istana, tapi milik setiap orang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Bahkan penjajah sendiri mencatatnya. Salah satu nama senjata Aceh justru diserap langsung ke dalam bahasa Belanda. Bukti betapa dalam senjata ini membekas dalam ingatan lawan. Namanya kelewang,
sebuah pedang panjang yang paling banyak dipakai sepanjang Perang Aceh dari tahun 1873 hingga 1900-an. Ada pula yang menyebut sikin panjang, tapi namanya berubah tergantung siapa yang menyebutnya. Di dataran tinggi Gayo, ia disebut Lujunaru. Di tanah alas, orang menyebutnya Andar. Satu senjata, tiga nama, bukti bahwa Aceh sendiri adalah rumah bagi banyak bahasa dan banyak cara memaknainya. Yang menarik, kata klewang begitu melekat dalam ingatan kolonial Belanda hingga diserap langsung ke bahasa mereka sendiri sebagai istilah pedang tebas ala Aceh. Klewang begitu efektif hingga pasukan elit Belanda sendiri, Marsose, akhirnya dilatih menggunakan senjata yang sama persis dengan musuh yang mereka hadapi. Tahun 1898, Belanda resmi mengadopsi desain ini menjadi senjata standar militer mereka sendiri dengan nama resmi Marsose Sabre. Meski nama klewang tetap lebih populer dipakai. Bahkan menyeberang benua, klewang tercatat dipakai pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam pertempuran di Pasifik saat Perang Dunia Kedua, jauh dari tanah asalnya di Tanah Rencong. Jadi, ketika Anda mendengar kata klewang disebut dalam konteks militer Eropa, ingatlah akarnya bukan dari Eropa. Akarnya dari ketangkasan pejuang Aceh yang bahkan ditiru oleh lawannya sendiri. Bukan hanya senjata tikam dan tebas yang menyimpan cerita Aceh, meriam pun begitu. Salah satu paling legendaris bernama Meriam Lada Sicupak, hadiah dari Kesultanan Turki Utsmani. Menurut catatan Snokhur Genje maupun Hikayat Meguta Alam, meriam ini adalah balasan Sultan Turki atas ketulusan utusan Aceh yang hadiahnya segenggam lada karena habis terjual untuk biaya perjalanan. Tapi disinilah jujur kami akui jejak fisik meriam ini masih simpang siur. Sebagian sumber menyebutnya kini tersimpan di desa Blang Balok, Aceh Timur. Yang pasti, entah satu meriam atau dua, kisah Lada Sicupak membuktikan Aceh pernah berdiri sejajar berdiplomasi dengan Kekaisaran Turki Utsmani. Di ujung timur Aceh, Kabupaten Tamiang menyimpan identitas berbeda. Di sini, tumbuk lada bukan sekedar pisau biasa. Ia adalah atribut kebesaran bangsawan Melayu Tamiang, simbol wibawa dan status sosial yang membedakan pemakainya dari rakyat pada umumnya. Bilahnya panjang dengan sedikit lengkungan, ujungnya tajam dan dirancang untuk pertarungan jarak dekat. Namun, yang paling membedakan adalah sarung dan bulunya, diukir penuh dengan motif khas seni rupa Melayu Tamiang. Dan untuk pertempuran jarak yang sedikit lebih jauh, orang Aceh dulu mengandalkan tombak. Gagangnya bisa mencapai 2 meter, mata besinya diruncingkan hingga tajam. Dan setelah perang usai dan kemerdekaan tiba, fungsinya sedikit bergeser. Tombak untuk perjuangan disimpan dan diwariskan, sedangkan tombak versi baru kadang digunakan untuk keseharian. Kita naik ke dataran tinggi Gayo, meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Tahun 1904, pasukan kolonial Belanda pimpinan Van Dalen memasuki tanah ini. Di tengah kegelapan ekspedisi yang menewaskan ribuan warga, rakyat Gayo tetap melawan. Dan salah satu alat pertahanan mereka adalah baju gues ini. Baju gues sendiri terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan kulit di bagian dalam dan jubah luar yang dilapisi kapas tebal untuk meredam sabetan senjata. Pelengkapnya juga lengkap, ada kepiah tembege,
penutup kepala dari logam tembaga, dan helm dari kulit yang menyatu sebagai satu set pelindung tubuh yang menyeluruh. Dan yang terakhir, satu-satunya yang bukan untuk menyerang, yaitu perisai AW. Berbentuk sebuah lingkaran yang dianyam dari rotan. Ia hadir bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi. Selain perisai AW, ada juga perisai tembege yang bahannya bukan dari rotan, melainkan dari tempaan tembaga. Di tangan pejuang gerilya perang Aceh, perisai ini menjadi penyeimbang. Sebelah tangan menyerang dengan kelewang atau sikin panjang, sebelah lagi menahan serangan balik. Museum ini bukan satu-satunya. Di Leiden, di Amsterdam, di Den Haag, ada banyak manuskrip kuno yang dirampas dari Nusantara. Di sana pula tersimpan salinan naskah hikayat perang Sabi, syair yang sama yang dulu membakar semangat rakyat Aceh untuk melawan. Ini terpajang di negeri yang dulu mereka lawan. Kita telah menyusuri bilah demi bilah, dari rencong yang mengeja bismillah hingga baju perang dari dataran tinggi Gayo. Setiap pusaka menyimpan cerita perlawanan. Ini tibalah saatnya kita merenung apa yang sebenarnya mereka perjuangkan dan bagaimana kita menjaga agar perjuangan ini tak pernah sia-sia. Sampai jumpa di kampung berikutnya bersama kami, Pulang Kampung.